Lalu Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-27 dan ke-28 itu bicara mengenai darah. Ayat yang ke-27 di dalam Matius pasal yang ke-26. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yang pertama, bahwa ini adalah darah perjanjian. Darah perjanjian baru. Artinya apa? Darah perjanjian. Semua perjanjian Tuhan bagi umatnya. Dengan darah itu dimeteraikan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Dalam Keluaran pasal yang ke-24 pada waktu Musa setelah membacakan akan hukum Taurat kepada orang Israel, lalu dia mengambil darah lembu jantan dan lalu dia menyiramkannya pada bangsa itu, lalu berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu." Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, semua janji Tuhan itu. Nah, darah perjanjian itu artinya begini, bahwa semua perjanjian Tuhan, perjanjian keselamatan, perjanjian pemeliharaan, perjanjian kesembuhan, semua janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, itu dimeteraikan dengan darah. Makanya disebut dengan darah perjanjian. Ya, kalau kita membuat meterai, membuat perjanjian, ada meterai, itu meterai perjanjian, meterai yang mensahkan setiap perjanjian yang kita buat, lalu kita tempel dengan meterai, kedua pihak tanda tangan, lalu perjanjian itu mengikat. Nah, ketika darah itu dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saya dan saudara meminumnya setiap kali perjamuan, ketika darah itu kita minum, darah itu adalah meterai perjanjian. Artinya semua janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara itu dimeteraikan untuk saudara dan saya. Itu menjadi hak saudara dan saya. Semua keuntungan, semua hasil dari perjanjian itu diberikan kepada saudara dan saya, dan itu semua adalah berkat kematian Kristus karena darah yang dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah kepada murid-muridnya dia mengatakan, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu, minumlah." Ya, ini minumlah, ditumpahkan bagi banyak orang, minumlah, sehingga saudara dan saya mendapatkan bagian dalam perjanjian Tuhan, dalam perjanjian keselamatan itu. Nah, itu hal yang pertama mengenai darah. Yang kedua apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-28, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Untuk pengampunan dosa. Kenapa dosa saya dan dosa saudara semuanya perlu diampuni? Karena dosa inilah sumber masalah. Dosa inilah sumber masalah yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan, itu dosa. Karena itulah ketika supaya dosa kita diampuni, ya, ketika Yesus sang penebus itu disalibkan untuk pengampunan dosa banyak orang, ketika dosa saya dan saudara itu diampuni, tidak ada lagi yang menghalangi kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang menghalangi kita dengan Tuhan. Dan kita mengalami pengampunan dosa. Tidak ada yang menjadi sumber masalah. Karena maut, kutuk, keterpisahan dengan Tuhan itu semua disingkirkan ketika kita diampuni dosa-dosa kita. Dan pencurahan darah itu merupakan lambang daripada pengampunan dosa. Dan itu merupakan dasar kehidupan kekristenan setelah orang percaya. Hal yang kedua adalah pengampunan dosa. Setelah saya dan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang kedua yang terjadi adalah
pengampunan dosa, artinya tidak ada lagi jarak antara kita, saya dan saudara, dengan Tuhan. Nah, pengampunan dosa itu juga merupakan berkat terbesar yang kita alami. Pengampunan dosa merupakan dasar. Pengampunan dosa merupakan pintu gerbang menuju semua berkat Tuhan, bahkan sampai kepada kekekalan. Itu semua terjadi karena adanya pengampunan dosa. Jadi saya simpulkan dari depan, kenapa tubuh dan darah? Tubuh yang terpecahkan. Tubuh yang terpecahkan ketika Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Ketika dia dipecahkan, itu adalah menggantikan saudara dan saya. Saudara tidak perlu diremukkan, saudara tidak perlu ditikam, saudara tidak perlu disalib. Itu semua lambang. Itu semua Yesus mau katakan, aku yang mengalami ini semuanya. Aku ditikam, aku dihina, aku dicambuk, aku diremukkan, aku disalib. Ini menggantikan kamu, sehingga kamu tidak perlu mengalaminya kembali. Ketika dia katakan, ambillah, makanlah. Dia katakan, inilah roti. Dia katakan, akulah roti hidup. Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku dan makan daripadaku, mereka tidak akan haus dan tidak akan lapar lagi. Tuhan berbicara mengenai pemeliharaan dalam kehidupan kita. Pemeliharaan dalam kehidupan kita dan dalam masa-masa yang masih saja tidak menentu. Dan mungkin juga akan ada masa ke depan yang lebih jauh tidak menentu. Firman ini tetap ya dan amin. Kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan ajaib itu menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan ketika dia bicara mengenai darah perjanjian, darah itulah yang memeteraikan akan setiap janji Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Inilah darah perjanjian berdasarkan semua firman yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Dan darah itu juga bicara mengenai pengampunan dosa. Upah dosa adalah maut. Dosa adalah sumber masalah. Dosa adalah sumber kekacauan. Dosa adalah sumber persoalan dalam kehidupan kita. Doa adalah sumber kesulitan dalam kehidupan kita. Seringkali juga menjadi sumber segala macam penyakit. Dan Alkitab mengatakan dosamu diampuni. Dan ketika dosa kita diampuni, kita punya hak, kita punya dasar, pintu gerbang janji Tuhan itu terbuka lebar dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saya berdoa setiap kali saudara makan dan minum perjamuan. Pak, apakah kita malam hari ini akan makan dan minum perjamuan? Itu terserah saudara. Ya, saudara bisa lakukan. Tapi hari Minggu kemarin kami sudah perjamuan kudus. Ada orang-orang yang melakukan perjamuan kudus setiap minggu sekali, setiap hari sekali. Tidak masalah. Yang penting itu artinya. Ya. Yang penting itu artinya. Bahkan ketika Pak itu saya perjamuan mungkin 2 minggu yang lalu, tidak masalah. Saudara mau perjamuan lagi boleh, juga tidak masalah. Yang penting saudara mengingat, saudara percaya, saudara beriman, apa yang sudah aku minum, apa yang aku sudah makan, tubuh dan darah Yesus, itu saya percaya itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saya, itu akan menjadi daging dalam kehidupan saya. Amin. Jadi sekali lagi saya berdoa, biarlah kebenaran setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, saudara tidak lakukan itu sebagai sebuah kebiasaan. Meskipun kita terbiasa melakukan. Kita jangan hanya sekedar, Pak ini kan liturgi. Ya, memang itu ada di dalam liturgi, dalam setiap ibadah di gereja manapun. Tidak ada yang salah, tidak ada masalah apa-apa. Yang penting saya dan saudara itu mengerti maksudnya. Ya. Pak, gerejaku sebulan sekali, tidak apa-apa. Pak, gerejaku 6 bulan sekali, tidak apa-apa. Pak, gerejaku tiap hari, tidak apa-apa, boros sekali.
ya dengan roti dan anggurnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saudara melakukan, Pak, saya melakukannya seminggu sekali, tidak apa-apa. Yang penting saya dan saudara mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus, apa yang dimaksud oleh firman. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mengalaminya. Amin. Jadi saya berdoa, saudara mengalami penebusan dosa itu sehingga saudara boleh menerima semua janji Tuhan dengan ajaib. Amin. Saudara dimerdekakan dari dosa dan semua akibat dosa. Saya berdoa saudara mengalami ganti dari permukaan tubuh Kristus supaya apa? Saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami kebebasan, saudara mengalami kemerdekaan, saudara mengalami kebebasan daripada kutuk. Amin. Ya, saudara mengalami kebebasan daripada kutuk karena terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, dan Yesus sudah terkutuk digantung di kayu salib menggantikan saya dan saudara, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menuduh saudara dan saya dan mengatakan hidupmu terkutuk. Tidak ada lagi kutuk dalam kehidupanku karena Yesus sudah menanggungnya.